Ini di bawah ini ya, 80% memang ini makam Pitung. Ilmu rawa rontek. Ini diputus, ini diputus, ini diputus. Kalau disatukan kembali hidup lagi. Tadi saya ngeliatnya kakinya nih, ada kaki di sini. Mungkin saya manggilnya Kumpi kali ya. Kumpi Pitung. Apa yang lo mau tahu? Pada Rabu Kliwon kemarin, tim penelusuran ganjil misteri bergerak hanya di pusat ibu kota. Ada tarikan gaib yang sangat kuat untuk tertira di pusara si Pitung, pahlawan Betawi yang sangat sakti, melegenda, serta dihormati hingga kini. Langkah tidak dibawa ke Marunda, yang identik dengan gerak perjuangan si Pitung, tapi ke kawasan Rawabelong, Jakarta Selatan. Itulah kampung tempat Pitung menempa diri menjadi pendekar yang ditakuti serdadu VOC. Tapi benarkah di Rawabelong dipusarakan jasad Pitung? Mengapa ada yang juga percaya Pitung dimakamkan di Marunda? Lalu seperti apa kehebatan Aji Rawa Rontek yang membuatnya tak bisa dibunuh? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Datang ke Rawabelong setelah malam Rabu Kliwon berubah menjadi gelap. Memang ada suasana yang berbeda. Apalagi setelah memasuki kawasan yang tersembunyi, tempat Bang Pitung dibusarakan. Hanya orang-orang tertentu yang tahu, karena makam keramat si Pitung sengaja dirahasiakan agar tidak dikultuskan secara berlebihan. Aura mistik sangat kuat, meski keheningan makam selalu dipecah oleh suara knalpot kendaraan bermotor yang riuh di sekitarnya. Kali ini, tim penelusuran gaib ganjil misteri dipandu oleh Abah Abdul Qadir, ditemani Suhu Joni dan Ki Henry. Kita akan ke makam Pitung. Ini makamnya, tempatnya, tempat bersejarah. Yuk kita coba dari penelusuran kami. Kalau pandangan saya ya, aura di sini sangat kuat. Energinya lebih ke arah positif. Di energi di sekitar sini lebih ke arah positif. Dan tempat ini sering dikunjungin para peziarah, karena ini kan makam seorang pahlawan. Kesaktian Bang Pitung bukan hanya melegenda, tapi juga diharapkan bisa ditiru. Atau kalau perlu, ditarik secara mistik oleh orang-orang yang mengaku spiritualis. Ini yang membuat pusaranya sering didatangi peziarah dengan maksud-maksud tertentu. Apalagi makam si Pitung memang sangat keramat dengan karomah tinggi. Energi auranya sangat kuat. Kalau secara pandangan kami nih di sini ya 80%. 80% memang ini makam Pitung. Ini di bawah ini ya,
Jadi beliau ini punya kekuatan, ya, hal yang mungkin dalam sisi apa, Allah memberikan suatu ilmu yang sangat baik. Kalau zaman-zaman dulu, kalau orang-orang sakti ini rawa rontek, ilmu rawa rontek, ini diputus, ini diputus, ini diputus. Kalau disatukan kembali hidup lagi. Makanya tadi saya ngeliatnya kakinya nih, ada kaki di sini. Barangkali benar, letak makam si Pitung masih menjadi perdebatan. Ada sejumlah versi yang menyebutkan tokoh Betawi ini dipusarakan selain di Rawabelong dan Marunda, konon jasad Bang Pitung dikubur di Pulau Onrus di gugusan Kepulauan Seribu. Sementara versi lain menyebut si Pitung dimakamkan di kawasan Jembatan 5 Jakarta Barat. Tapi itulah efek ajian rawa rontek yang menjadi andalan Pitung, sehingga tak bisa dibunuh, kecuali jasadnya dibelah kemudian dikubur secara terpisah-pisah. Pitung ini punya makam banyak. Seperti ini terpotong, ini terpotong, ini terpotong. Tapi ya, yang diceritakan oleh para leluhur dulu, memang beliau punya ilmu yang sangat dahsyat. Tubuh yang dipotong disatukan kembali akan hidup lagi. Tidak akan nunggu berapa lama. Saat itu langsung hidup lagi. Lantas apa yang kemudian terungkap saat Bang Pitung berhasil dihadirkan dalam sebuah mediumisasi? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Bertetira di pusara Bang Pitung rasanya memang tidak lengkap jika tidak melakukan dialog mistik dengan pahlawan rakyat Betawi ini. Dan tim penelusuran ganjil misteri mencoba mengundang sosok sakti itu dalam sebuah mediumisasi yang dilakukan oleh Suhujon. Suasana tiba-tiba menjadi sangat misterius, termasuk hembusan angin yang tiba-tiba datang dengan kesiur yang membuat merinding. Lalu aroma melati seperti memenuhi ruangan meski serba sesaat. Beliau ada di sini nih. Beliau ada lagi berdiri. Ya, di sini. Nih. Lagi ada di sini. Hawa metafisika yang dibarengi suasana mencekam berangsur reda, menghilang dengan kedatangan Bang Pitung yang mulai memasuki raga tim ganjil misteri yang menjadi medium. Dari suara yang patah-patah, serba pendek, dan tak banyak menjawab, terasa betul sosok yang datang sangat berwibawa.
tidak semua pertanyaan dijawab dengan gamblang karena memang tidak mudah berkomunikasi dengan bangsa halus yang sudah berada di dimensi berbeda. Saya minta maaf. Boleh nanya-nanya sejarah. Nuhun. Mungkin saya manggilnya Kumpi kali ya. Kumpi Pitung. Apa yang lu mau tahu? Sejarah. Apa betul di sini makamnya Kumpi Pitung gitu? Iya. Kan sejarah katanya ada beberapa makam. Apa betul? Saat pertanyaan diarahkan ke soal makam Bang Pitung yang tidak hanya satu, suasana kembali misterius. Jawaban sosok yang mancing di raga medium diam sesaat sebelum hanya menjawab pendek, kemudian kembali membisu tanpa memberi jawaban lebih panjang. Apakah benar ada beberapa makam jenazah Ki Pitung ini? Ada yang di sini, ada yang di Marunda. Apakah Iya, benar? Bukan cuma di sini aja. Di mana? Mohon izin. Lu orang nggak perlu tahu di mana. Menghadirkan sosok Bang Pitung bukan hanya tidak mudah, tapi memberi efek yang mencekam oleh wibawa yang sangat kuat. Lantas, seperti apa kesaktian Aji Rawa Rontek yang dimiliki si Pitung? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Usaha menggali informasi soal makam si Pitung yang lebih dari satu tidak berhasil. Oleh sebab keburu datang bawa yang tidak enak. Suhujon bahkan beberapa kali merasakan benturan energi yang sangat kuat. Dari batuknya terasa betul badannya sesak akibat terjadi hantaman energi. Akhirnya mediumisasi disudahi dengan meminta saran dari Bang Pitung, termasuk saran kepada mereka yang datang ke tempat itu dengan membawa maksud-maksud tertentu yang tidak terpuji. Apakah yang pada berziarah ke sini ada yang mungkin salah satu atau mungkin beberapa orang yang minta sesuatu? Banyak. Apakah itu benar kan? Salah lah. Minta memohon cuma sama Allah. Gak ada yang lain. Mohon izin, apakah mungkin di Pitung ada pesan-pesan yang buat orang-orang pada berziarah di sini jangan sampai tujuan itu berziarah mendoakan seseorang atau Pitung supaya nggak melenceng dari aturan. Pesan-pesannya bagaimana?
Kalau orang datang ke sini boleh. Tapi nggak ada minta, nggak ada mohon. Fase mediumisasi disudahi dengan mengirim bekal bagi Bang Pitung doa-doa. Tokoh ini memang pantas dikenang selain didoakan agar hidup bahagia di alam sana. Sebab di dunia hidupnya sudah susah setelah perjuangannya dihianati bahkan oleh sahabat-sahabatnya sendiri. Sehingga membuatnya berhasil dilumpuhkan tentara penjajah. Pitung ini memang tujuannya kan hanya satu, berjuang karena Allah Ta'ala untuk supaya memerdekakan. Nah, kejebaklah oleh sahabatnya sendiri, akhirnya bisa tembus peluru. Pitung ini punya ilmu yang disebut rawa rontek. Nah, sahabatnya ini salah satunya nggak suka karena Pitung ini memang pengen memerdekakan bahwa di Jakarta ini harus merdeka dari penjajahan Belanda. Dijebak dalam tipu muslihat, perjuangan si Pitung berakhir dengan kematian tragis. Rakyat Betawi kala itu sangat kehilangan sosok pahlawan yang dihormati. Kebengisan serdadu Belanda yang sudah mengetahui rahasia ajian rawa rontek memotong-motong tubuh Bang Pitung dan menyebarnya di beberapa kuburan di wilayah Jakarta. Dari jebakan sahabatnya ini kenalah peluru dari Belanda di bagian sini, di bagian bawah leher ini, akhirnya jatuhlah karena memang si Pitung ini nggak akan bisa mati kalau nggak dipotong-potong. Nah, si Pitung ini telah dia rubuh oleh jebakan sahabat dan dibunuh oleh Belanda. Akhirnya tubuhnya terpotong menjadi 3. Di bagian sini sama bagian sini sama bagian kaki. Salah satunya tubuh kakinya ini ada di sini. Disitulah letaknya bahwa ilmu rawa rontek ini memang dahsyat. Kalau tubuhnya nggak terpotong atau nggak dipisahkan akan menyatu lagi kembali. Legenda si Pitung memang membuat tercengang. Pendekar sakti yang nyaris tak bisa mati. Hanya lewat muslihat, murid Haji Naipin ini mampu ditundukkan. Pitung tumbang, tapi namanya abadi hingga saat ini. Juga jejak perjuangannya yang panjang yang ikut memberi kemerdekaan bagi bangsa ini. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.